di pembelajaran ekonomi pada semester genap. Pada hari ini kita akan membahas kompetensi dasar, yaitu kebutuhan dan kelangkaan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khususkan pada kebutuhan. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai jenis-jenis kebutuhan. Nah, pada dasarnya kebutuhan itu dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi tiga jenis. Bisa kalian lihat di papan tulis. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi atau mutlak harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, maka orang yang bersangkutan akan meninggal. Contohnya adalah makan dan minum. Tanpa makan dan minum, maka orang tersebut akan meninggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya adalah orang akan membeli televisi, orang akan membeli radio tip, atau orang akan membeli komputer, atau orang akan membeli kulkas kalau kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan sekunder itu akan dipenuhi setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang-barang mewah. Jadi kebutuhan tersier ini akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekundernya telah terpenuhi. Umumnya orang akan memenuhi kebutuhan tersier itu untuk beberapa motif. Bisa juga pertama motif gengsi. Kemudian yang kedua adalah motif untuk alat menimbun kekayaan. Contohnya seorang membeli emas mungkin supaya dia bisa dipandang kaya oleh orang lain. Atau juga bisa juga dia membeli emas karena dia ingin menyimpan uangnya dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk emas tersebut. Nah, yang kedua adalah golongan yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berarti sifatnya kebutuhan dibagi menjadi dua. Bisa kalian lihat di papan tulis. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan untuk badan atau tubuh kita, atau untuk raga kita. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, olahraga, dan lain-lain. Itu adalah untuk keperluan kesehatan tubuh kita atau raga kita. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk jiwa atau rohani kita. Contohnya adalah agama, kemudian rekreasi, kemudian bisa juga hiburan. Yang gunanya adalah bisa membuat kita merasa damai atau tenang. Nah, jadi kebutuhan golongan yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan waktunya. Kebutuhan berdasarkan waktunya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan saat sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan saat sekarang adalah kebutuhan yang harus kita penuhi saat itu juga, tidak bisa ditunda. Contohnya seperti ini, orang yang lapar, maka kebutuhan sekarangnya adalah makan, dan itu harus dipenuhi saat itu juga. Karena kalau ditunda sampai besok, mungkin dia tidak akan sanggup untuk menahan laparnya itu. Atau juga orang yang sakit harus membeli obat untuk memenuhi atau untuk menyembuhkan dirinya. Itu tidak bisa ditunda. Karena dengan ditundanya kebutuhan itu, otomatis dia akan menderita sakit sampai berhari-hari. Selanjutnya adalah kebutuhan di masa yang akan datang. Ini adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan di masa yang akan datang. Atau kebutuhan tersebut mungkin diperlukan untuk di masa yang datang. Jadi motifnya mungkin lebih ke arah berjaga-jaga. Contohnya seseorang menabung. Uang itu tidak digunakan untuk sekarang, tapi mungkin ke depannya dia memikirkan bahwa uang tersebut bisa digunakannya untuk memberi kebutuhan yang sifatnya mendadak. Umpamanya kalau dia ingin membeli satu kebutuhan, dia sudah memiliki uang yang bisa diambil dari tabungan tersebut. Atau orang yang sering mengalami sakit, orang yang mengalami sakit kambuhan, dia menyimpan obat. Gunanya apa? Gunanya sewaktu kambuh dia sudah memiliki obat tersebut, sehingga langsung bisa dimanfaatkan, tidak lagi harus mencari.
Nah, itu jenis kebutuhan yang akan datang. Atau juga orang bisa berinvestasi dengan tujuan mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Nah, itulah jenis-jenis kebutuhan berdasarkan golongannya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan ini dipenuhi oleh benda ekonomi atau bisa juga dengan jasa. Benda ekonomi wujudnya ya seluruh yang bisa kita gunakan, baik itu kita lihat, kita pegang. Contohnya seperti pakaian, makanan, minuman, itu adalah benda ekonomi. Bisa juga berupa layanan atau jasa. Contohnya kalau kita ke bioskop, kita menggunakan jasa. Kita ingin rekreasi, kita membayar karcis untuk menggunakan jasa juga. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan kita memerlukan benda ekonomi, baik itu berupa barang maupun jasa. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita masih dalam kondisi COVID-19. Saya ingatkan kembali untuk melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan. Karena kesehatan kita pribadi itu berimbas kepada kesehatan orang lain yang ada di sekitar kita. Baik, itu saja mungkin materi kita hari ini. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.